Terus teman saya nanya, lah bro, kalau gitu gimana tuh waktu itu nyokap lu ngomel gak waktu lu bilang mau berhenti kuliah gitu ya? Karena saya 1 semester, terus saya memutuskan untuk berhenti kuliah. Ya, jadi saya bilang sama mama saya begini, Mam, ini kan ada kalkulus di sekolah. Kalkulus itu aku nggak bisa. Susahnya luar biasa. Terus gurunya juga, ya kalau dulu saya bilang gurunya dablek gitu ya. Saya memang ini ya. Soalnya hampir lebih dari 70% orang nilainya itu di bawah 5. Ya, terus dia sering ngomong, kalian nih goblok-goblok, kalian nih mau jadi apa, ya kan? Dalam hati saya yang pasti nggak mau jadi bapak lah, ya kan? Masa S2 naik Kopaja gitu kan, dalam hati saya, bukan dalam hati sih, saya ngomong sama teman saya, ya nggak mungkin lah jadi kayak dia. S2 naik Kopaja ngapain gitu kan. Nah, terus dalam hati juga ngomong, bukan dalam hati juga, ini ngomong juga sama teman ya, ya gobloknya dia ngajar ya, kalau misalkan namanya kelas, setengah kelas nggak bisa semua, kan artinya goblok, nggak bisa ngajar kan. Kalau dia pinter, harusnya yang di dalam kelas itu jadi pinter-pinter semua. Guru yang pinter adalah yang bisa memintarkan muridnya, bukan gurunya sendiri yang pintar. Tapi muridnya bodoh, goblok. Nah itu kan namanya guru yang nggak becus ngajar gitu ya. Nah jadi ya dibalik dari itu semua, namanya nggak usah sebutin lah ya, nanti Pak Samuel kecewa. Nggak ada kepahitan sama sekali tentang dia, cuman it's a joke yang kayak memang kadang-kadang beberapa orang ya menyimpan kebodohannya masing-masing sehingga perlu untuk seperti itu gitu ya. Dan waktu itu saya memutuskan ngapain lah saya ikut lanjutin kuliah saya kalau gitu. Karena apa? Nanti saya tanya, kalkulus itu ada berapa? Kalkulus 1, 2, 3 ternyata. Kalkulus 1, 2, 3 itu berarti nanti ada yang lebih parah lagi dari kalkulus 1. 1 aja udah nggak bisa. Apalagi 3. Oh, mencret gitu kan. Ya udah aku akhirnya bilang, Mam, kalau kalkulus 1, 2, 3 nggak bakalan bisa deh, nggak akan lulus. Jadi mau nanti udah bayar ujungnya nggak lulus juga, ngabisin waktu ya, atau sekarang aja mendingan jadi cut loss ya, apa yang udah dibayar ya udahlah hilang, nggak bisa balik lagi. Tapi kan jadi nggak usah bayar itu, mending duitnya dipakai yang lain ya. Jadi ini namanya benefit frame ya, membicarakan tentang keuntungan yang bisa didapatkan ketika kita jadi sesuai dengan yang saya inginkan. Saya pengennya buat berhenti gitu ya. Jadi saya bilang seperti itu ya. Mama saya bilang, ya pokoknya kita udah usahakan yang terbaik. Hidupmu yang penting kamu tanggung jawab sendiri ya. Mami sih pengennya sebenarnya semua anak itu lulus kuliah ya. Kamu ya kalau misalkan memutuskan jalan hidupmu seperti itu ya sudah, yang penting kamu tanggung jawab sama hidupmu sendiri, jangan nanti kita yang disalahin, kata dia begitu. Oh ya udah Mam, sip, mantap. Ya udah akhirnya saya berhenti kuliah. Nah, bicara tentang berhenti ya, sebenarnya ini juga hal yang sangat penting sekali untuk dimiliki oleh seseorang. Dulu saya pikir itu sesuatu hal yang negatif gitu ya. Tapi turns out itu adalah satu keputusan terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup saya, untuk saya berhenti kuliah. Karena minimal saya nggak harus berkutat dengan kebodohan itu terus-menerus gitu ya. Maksudnya bukan kebodohan sih, kecerdasan yang terlalu cerdas buat saya. Yang memang bodoh, yang nggak mampu untuk bisa meng-cope dengan keilmuan hitung-hitungan yang terlalu mendalam gitu ya. Nah jadi dan terus menerus seperti itu, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Dan banyak sekali orang di masa sekarang, mereka yang terus menerus ya udah tahu lagi jeblos, masih tetap nyemplung juga, jeblos juga. Maksudnya apa? Kita tahu di COVID-19 seperti ini sekarang, lagi banyak banget orang yang dalam keadaan semuanya kan sistem berubah ya, istilahnya kita sekarang yang tadinya offline jadi online gitu. Terus semua yang dulunya mungkin cara cari uangnya seperti itu, mungkin ada yang perlu berubah juga. Nah, kalau seseorang nggak bisa beradaptasi, mereka nggak bisa cut loss, ibaratnya gini, dari dulu nih, ya gue kan udah bangun taman pariwisata misalnya ya kan, udah bikin segala macam, udah investasi begini begitu, masa gue harus berhentiin gitu? Ya namanya PSBB ditutup, ya mau gimana lagi kan, nggak bisa dilanjutkan gitu. Nah, tapi kalau misalkan kayak nggak mau berubah, ya akan seperti itu terus. Misalnya kayak contoh teman saya yang pelatih fitness gitu ya, PT gitu. Ya mau nggak mau harus belajar untuk online gitu. Tapi kalau dia bilangnya nggak mau lah, harusnya tuh ya pakai mesin gini, harus datang langsung ketemu sama orangnya. Lah ya semua orang PSBB kan nggak bisa. Ya, tapi passion gue kan di situ ya, passion ya. Oke lah, passion
Ya, kemarin ada yang tulis tuh passion mah pret kata dia gitu ya, tai. Yang apa papa gue bilang passion itu tai gitu dia. Ya banyak orang terjebak dengan passion gitu ya. Kalimat passion itu yang kayak seharusnya harus semua yang gue suka, gue suka, gue suka, gue suka. Well actually justru itu yang paling banyak membunuh orang di masa sekarang ini karena millennials banyak banget yang mau ngotot sama passionnya mereka. Ya tapi passionnya itu memang passion yang bikin mereka justru bukan yang makin bertumbuh malah makin mereka terjerumus. Misalkan contoh passionnya adalah main basket misalnya. Zaman sekarang main basket lagi corona begini nggak ada yang main basket gitu kan. Kalau nggak mau melakukan perubahan, nggak mau bertransformasi dan mau terus-terusan ya ngotot passion gue basket ya gue basket ya selamat deh gitu ya. Namanya di masa seperti sekarang ya perlu untuk kita cut loss gitu. Ibaratnya misalkan dari dulu emang kita udah mendalami banget basketnya gitu ya. Tapi basket ya jadi hobi bukan sebagai mata pencaharian di Indonesia ya. Kalau di luar negeri mungkin bisa masuk NBA segala macam. Tapi begitu kena corona juga sekarang lagi pada berhenti semua. Ya kita harus realistis dalam melihat realita yang ada gitu. Ya, dinosaurus punah kenapa? Bukan karena mereka tidak kuat, bukan karena mereka tidak luar biasa, tapi mereka punah karena mereka tidak bisa beradaptasi. Salah satu kunci dari beradaptasi adalah tahu kapan kita harus bermain di mana bergeraknya. Ya, contohnya misalkan yang tadi, ketika bisnis lagi berubah gitu, apakah bisnis kita sudah masuk ke eranya online ya kan? Apakah kita sudah mulai mencoba beradaptasi dengan semua sistem yang ada sekarang gitu ya? Karena kayak kita belajar tentang algoritma, belajar tentang bagaimana mungkin creating sesuatu yang baik gitu ya, yang bisa berpotensi di masa depan. Ya, dibandingkan kalau misalkan ya kita masih pakai cara lama ngotot, ya itu susah juga, ya kan. Ada yang misalkan pramugara, ya itu juga kan sudah berubah sekarang semuanya. Kalau misalkan dia masih ngotot terus, ya saya pramugara, saya harus begini gitu. Nggak mungkin kalau misalkan saya eh, kerjain yang lain misalnya, ya susah, ya kan. Sekarang kan penerbangan juga lagi nggak banyak gitu. Harus bersaing dengan ya itu kemarin aja SQ berhentiin lagi 4.200-an karyawan gitu ya. Kalau misalkan nggak beradaptasi, ya akan punah. Gitu. Tinggal masalah waktu aja. Tunggu aja nanti pasti akan ya makin parah gitu. Kalau nggak dari sekarang, ya misalkan selagi masih sehat, ya masih banyak potensi yang bisa kita gali, masih banyak nih. Ya sebelum saturasi, ya hajar aja. Sebelum saturasi makin parah gitu ya. Hajar aja sekarang gitu ya, beradaptasi, coba dengan hal-hal yang baru yang kita belum pernah coba sebelumnya. Ya kita juga nggak pernah tahu kan, mungkin saja itu menjadi potensi yang bisa kita lakukan. Misalkan kayak sahabat-sahabat saya yang tadi nggak pernah bikin video, akhirnya belajar bikin video segala macam, belajar ngomong di depan kamera, ya itu hal yang perlu dilakukan. Ya kalau nggak ya di masa sekarang karena semua orang ya berfungsinya dari sana gitu. Kalau nggak mulai belajar ya nggak bisa. Kalau nggak mulai melakukan ya nggak akan jadi. Ya. Dan jangan bilang kalau itu bukan passionnya saya. Ya karena itu akan malah menjatuhkan kita. Passion itu bikin kita ya buat di masa sekarang sih mendingan jangan deh. Ya kecuali memang passion Anda bisa menghasilkan. Nah itu lain ceritanya ya. Tapi kalau passionnya nggak bisa menghasilkan, nanti aja dulu deh, nggak usah pusingin ya. Kerjain aja dulu yang bisa dikerjain, yang bisa ngasilin dulu, nggak usah pusing. Ya kalau misalkan dalam keadaan yang sulit, misalnya udah kepepet, ya istilahnya kerja dibayar dengan gaji yang lebih rendah pun, it's okay gitu ya. Ya nggak usah mengharapkan seperti dulu. Ada sahabat saya yang dia waktu itu pernah digaji sampai 10 jutaan, ya pas lagi sebelum corona gitu ya. Terus minta gaji terus segitu gitu. Sedangkan job desk yang dia biasa umumnya itu orang harganya sekitar 6,5 ya, 6,5-an. Pas ditawarin 6,57 juta dia nggak mau karena udah pernah ngerasain gaji yang 10 juta. Nah jadi kayak merasa ya gue butuhnya segitu 10 juta gitu. Akhirnya hampir 1 tahun udah nganggur. Saya terakhir kontekan sama dia masih belum dapat pekerjaan juga gitu. Nah ya kalau dia mau ngotot dengan itu ya susah gitu. Istilahnya kita perlu untuk melakukan sebuah transformasi, transisi perubahan. Ya di masa-masa seperti ini ada orang yang bisa berselancar di atas ombak besar, ada juga yang tergerus sama ombak besar. Nah, yang manakah Anda? Oke, jadi jangan pernah ngotot sama passion, nggak usah pusing. Beradaptasi itu juga hal yang sangat-sangat penting yang perlu dimiliki oleh kita semua. Kecuali bisnisnya memang sudah ya ikut naik di masa seperti sekarang. Oke, see you again. Sampai ketemu di video yang lain ya. Bye-bye.